Hukum hutang piutang. Hukum utang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadiu atau hewan-hewan kurban dan qolaid atau hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu para pengunjung Baitul Haram, sedangkan mereka mencari karunia dan ridha Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul menyelesaikan ihram, berburulah jika mau. Janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikitpun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, sehingga jika salah seorang saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu. Jika kamu tidak mencatatnya, ambillah saksi. Apabila kamu berjual beli, dan janganlah pencatat mempersulit atau dipersulit, begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jangan sampai kita berhutang sebelum yakin dapat membayarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dalam sholat, Allahumma inni a'udzubika minal maksami wal makrom, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Lalu ada seseorang yang bertanya, mengapa Anda banyak meminta perlindungan dari hutang, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara biasanya berdusta, dan bila berjanji sering menyelisihinya. Adab berhutang dalam Islam. 1. Sebisa mungkin hindari berhutang. Meski dibolehkan untuk berhutang, namun lebih baik untuk dihindari. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggal, sementara ia mempunyai tanggungan hutang, 1 dinar atau 1 dirham, maka akan diganti dari pahala kebaikannya pada hari yang dinar dan dirham tidak berguna lagi.
2. Perbanyak doa agar terhindar dari utang. Senantiasalah berdoa agar terhindar dari utang. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang. 3. Yakin mampu membayar. Islam itu agama yang memudahkan dan memberikan kebaikan bagi setiap manusia, namun bukan berarti kita tidak mengindahkan syariat hutang di dalamnya. Yakinkan bahwa dengan berhutang Anda mampu dapat melunasinya di kemudian hari. Sebab hutang dapat menjadi beban setelah memutuskan untuk melakukannya. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengambil harta manusia berhutang disertai maksud akan membayarnya, maka Allah akan membayarkannya untuknya. Sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya, atau merugikannya maka Allah akan merusak orang itu. 4. Tidak menunda pembayaran. Malas membayar. Penyakit ini yang sering menjangkiti orang yang berhutang. Sebenarnya, kelakuan orang yang menunda-nunda pembayaran hutang, padahal dia mampu sebagai sebuah perbuatan zalim. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezaliman, dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti. 5. Mencatat hutang. Pencatatan akad hutang sangatlah utama, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, seperti lupa atau menyengaja lupa, dan juga supaya ahli waris mengerti hutangnya. Pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enam, lebihkan saat membayar utang. Diperbolehkan melebihkan dalam membayar utang, jika tidak dipersyaratkan di awal, dan merupakan kerelaan dari peminjam. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair. Telah menceritakan kepada kami ayahku. Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Salamah bin Kuhail. Dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menagih hutang seekor unta. Maka beliau bersabda, berilah dia unta yang lebih tua dari usia untanya. Beliau melanjutkan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang. 7. Tepati janji. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.